Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham besar yang kembali bangkit. Labanya tertinggi sepanjang sejarah. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham ICBP atau PT Indofood CBP. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa ini merupakan cuplikan dari laporan tahunan ICBP tahun 2022, di mana dituliskan seperti ini. Tahun 2022 menjadi tahun yang penuh tantangan, di mana ketegangan geopolitik meningkat dan kenaikan harga komoditas mendorong naiknya tingkat inflasi. Di tengah ketidakpastian tersebut, ICBP kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia dengan mencatatkan kinerja yang baik dan mempertahankan kepemimpinan pasar di berbagai kategori produknya. Pencapaian tersebut berhasil diraih berkat kekuatan model bisnis ICBP termasuk brand equity yang kuat, portofolio produk yang terdiversifikasi, jaringan distribusi yang luas, serta keunggulan operasionalnya. Nah, ini merupakan sekilas dari grafik kinerja keuangan di tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa net sales atau penjualan neto dan laba usaha atau EBIT mengalami peningkatan dan menjadi yang terbaik dalam 5 tahun terakhir. Untuk total asetnya terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021, tapi dari aspek ekuitasnya terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Dan tahun 2022 juga menjadi yang terbaik dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, lebih lanjut dicantumkan bahwa mereka ini atau saham ICBP punya beberapa keunggulan, di mana mereka mempunyai lebih dari 30 merek produk, 60 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah utama di Indonesia, dan memiliki lebih dari 20 fasilitas produksi di Malaysia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara, yang menempatkan ICBP menjadi salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Nah, ini merupakan beberapa bisnis structure dari perusahaan. Ada noodles, snack foods, dairy, food seasonings, nutrition and special foods, dan beverage. Kita lihat sekilas untuk kinerja harga saham ICBP. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa di tahun 2022 ini harga tertingginya adalah sekitar 10.450 dan harga terendahnya adalah 7.050. Angka harga tertingginya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, tapi harga terendahnya jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Itu artinya di tahun 2022, harga saham ICBP cenderung lebih fluktuatif dibandingkan tahun 2021. Sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham ICBP cenderung naik di bulan Agustus dengan probabilitas yang mencapai 78%. Sebaliknya pada bulan Maret, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas yang hanya 20% saja. Dan selama tahun 2023, saham ICBP sudah naik 7,7%. Nah, kita bahas sekilas untuk kinerja per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, dari total asetnya yang mencapai 118 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas berasal dari aspek goodwill sebanyak 54 triliun rupiah. Ada juga saldo kas sebanyak 16,7 triliun rupiah. Nah, untuk aspek liabilitasnya berjumlah 57,5 triliun yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas berasal dari hutang obligasi sebanyak 41 triliun rupiah. Dan sebagai catatan, hutang obligasi ini akan berdampak kepada beban bunga yang semakin besar. Kita bandingkan saldo kas perusahaan dengan nominal 16 triliun dengan jumlah liabilitasnya yang mencapai 57 triliun rupiah. Artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Nah, untuk aspek ekuitas, perusahaan punya ekuitas 40 triliun rupiah. Angka ekuitasnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian kita akan bahas dari aspek laba ruginya dengan pendapatan sekitar 19,1 triliun yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nah, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dari kenaikan biaya, menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh dari 5,8 menjadi 6,9 triliun di tahun 2022 ini.
Di sini ada yang menarik, teman-teman bisa lihat dari aspek pendapatan keuangannya yang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2021, sehingga berjumlah 1,9 triliun di tahun 2023 ini. Nah, kita lihat untuk rincian penjualan neto, teman-teman bisa lihat di sini bahwa penjualan kepada pihak berrelasi jauh lebih besar dibandingkan penjualan kepada pihak ketiga. Sebagai catatan di sini, teman-teman bisa baca bahwa penjualan kepada PT Indomarko Adi Prima sebesar 53% dari total penjualan perusahaan di tahun 2023 ini. Itu artinya lebih dari setengah dari total penjualan didistribusikan kepada pihak berrelasi atau PT Indomarko Adi Prima ini. Dan angka itu juga tidak jauh berbeda dibandingkan dengan di tahun 2022 dengan distribusi sekitar 53,5% kepada PT Indomarko Adi Prima. Kemudian kita lihat untuk beban operasi lainnya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi peningkatan untuk rugi atas selisih nilai tukar mata uang asing sekitar 417 miliar rupiah. Sedangkan untuk penghasilan keuangannya terjadi peningkatan yang signifikan otomatis untuk aspek laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing sekitar 1,8 triliun rupiah. Nah, untuk beban keuangan, teman-teman sudah bisa lihat di sini bahwa terjadi sedikit penurunan untuk beban keuangannya dalam hal beban bunga dan beban bank. Tapi untuk rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing terjadi penurunan bahkan menjadi nol di tahun 2023. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Laba perusahaan mengalami peningkatan dari 1,9 naik menjadi 3,9 triliun di tahun 2023 ini. Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir. Namun apabila teman-teman analisa lebih jauh, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan penjualan, penurunan beban pokok penjualan, dan peningkatan dari pendapatan keuangan sekitar 1,9 triliun rupiah. Hal itulah yang menyebabkan kenapa terjadi peningkatan untuk laba perusahaan di tahun 2023 ini. Kita lihat sekarang untuk historical EPS-nya. EPS di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Apalagi dengan kata lain, bahkan perusahaan mencetak laba tertinggi dalam sejarah, di mana berhasil membukukan laba sekitar 3,9 triliun di tahun 2023 pada Q1-nya. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Yieldnya sekitar 2% per 7,9 dengan PBV 3,1 kali. Angka PBV-nya ini sudah cukup tinggi, di mana dengan modal 3.400, saham ini dijual dengan harga 10.700. NPM 20% dengan ROE 39%. Angka profitabilitas yang bisa dikatakan baik, tapi DER-nya sudah tinggi dengan angka 143%. Apalagi saldo kasnya tidak mampu mengcover seluruh hutang perusahaan. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih naik 19%. Dulu sempat di 12.500, tapi sempat juga di 7.050. Nah, untuk aspek historical PBV, rata-rata dalam 3 tahun terakhir, PBV-nya adalah 3,3 kali, dan saat video ini dibuat, diperdagangkan sedikit di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat diperdagangkan di atas PBV 4,3, tapi sempat juga turun hingga PBV di bawah 2,9 kali. Demikianlah pembahasan saham ICBP. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Untuk detailnya silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya silakan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan bisa membantu. Untuk detailnya silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.